Teman-teman Al-Asjad dimanapun Anda berada, kali ini kita berada di daerah Jakabaring, ya tetap masih di kota Palembang. Di belakang kita adalah Masjid Muhammad Cengho. Masjid Muhammad Cengho ini salah satu nama yang diambil dari seorang Kasim Cina pada masa dulu yang datang ke Palembang pada masa kerajaan Sriwijaya. 3 kali ya Cengho datang ke Palembang pada masanya. Mari ikutin terus, kita lihat isi dari Masjid Cengho. Teman-teman Al-Asjad, Masjid Cengho Palembang sebenarnya bernama Masjid Al-Islam Muhammad Cengho Sriwijaya Palembang, adalah masjid bernuansa Muslim Tionghoa yang berlokasi di Jakabaring, Palembang. Masjid ini didirikan atas prakarsa para sesepuh, penasehat pengurus Persatuan Islam Tionghoa Indonesia PT Sumatera Selatan, dan serta tokoh masyarakat Tionghoa di sekitar Palembang. Masjid yang didirikan warga keturunan ini juga memiliki imam baru yang sudah hafal 30 juz dari kitab suci umat Islam Al-Quran, yaitu Khairul Rijal. Selain itu, masjid yang dibangun dengan perpaduan unsur Cina, Melayu, dan Nusantara ini sudah menyelesaikan beberapa bagian masjid seperti rumah imam, pagar sekeliling, dan mengaktifkan tempat pendidikan Al-Quran untuk anak-anak secara gratis. Pembangunan masjid ini diawali dengan peletakan batu pertama 2003. Modal awal pembangunan masjid itu sekitar 150 juta dari hasil kumpul-kumpul dengan kawan-kawan di PT. Tanah tempat masjid berdiri merupakan hibah dari pemerintah daerah dan baru diresmikan pada tahun 2006. Teman-teman Al-Asjad, sejarah keberadaan Laksamana Cengho tak bisa dipisahkan dari Palembang. Sejak melakukan pelayaran mengelilingi dunia, Cengho sempat 3 kali datang ke Palembang. Cengho adalah seorang Kasim Muslim yang menjadi orang kepercayaan Kaisar Yongli dari Tiongkok yang berkuasa tahun 1403 sampai 1424 Masehi. Kaisar ketiga dari dinasti Ming. Nama aslinya adalah Ma He, juga dikenal dengan sebutan Ma Sambao. Berasal dari provinsi Yunnan. Ketika pasukan Ming menaklukkan Yunnan, Cengho ditangkap dan kemudian dijadikan orang Kasim. Ia adalah seorang bersuku Hui, suku bangsa yang secara fisik mirip dengan suku Han, tetapi beragama Islam. Alam penyebaran Islam di Indonesia selain dilakukan para pedagang dari Arab dan sekitarnya, ternyata para pedagang asal Tionghoa ikut berperan menyebarkan Islam di daerah pesisir Palembang. Di sini pula peran Laksamana Cengho dalam menyebarkan Islam di Palembang. Armada Cengho sebanyak 62 buah kapal dan tentara yang berjumlah 27.800 orang yang dipimpinnya itu pernah 4 kali berlabuh di Pelabuhan Tua di Palembang. Pada 1407, kota Palembang yang berada di bawah kekuasaan Sriwijaya pernah meminta bantuan armada Tiongkok yang ada di Asia Tenggara untuk menumpas perampok-perampok Tionghoa Hokkien yang mengganggu ketentraman. Kepala perampok Chen Suji tersebut berhasil diringkus dan dibawa ke Peking. Semenjak itu Laksamana Cengho membentuk masyarakat Tionghoa Islam di kota Palembang yang memang sudah ada sejak zaman Sriwijaya, banyak didiami orang-orang Tionghoa. Teman-teman Al-Asjad, sekarang kita berada di dalam Masjid Cengho atau Masjid Muhammad Cengho yang ada di Jakabaring, tepatnya di Palembang. Di belakang kita ada kaligrafi yang bertuliskan Inna Dina Indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Kalimat ini, ayat ini diambil karena banyak juga mayoritas orang-orang Cina atau mu'alaf yang sholat kemana.
Teman-teman Al-Asjad, Masjid Sriwijaya Muhammad Cheng Ho, sebuah masjid yang berlokasi di Jakabaring ini punya desain arsitektur Cina, mampu menampung jamaah sekitar 600 dan berlantai 2. Masjid Cheng Ho punya desain arsitektur yang unik, yang memadukan unsur-unsur budaya lokal Palembang dengan nuansa Cina dan Arab. Masjid yang dibangun di atas tanah 5.000 meter persegi ini berada di sebuah kompleks perumahan kelas menengah. Menara di kedua sisi masjid meniru kelenteng-kelenteng di Cina, dicat warna merah dan hijau giok. Masjid ini mulai digunakan sejak Agustus 2008. Tidak ada pembatas yang memisahkan jamaah laki-laki dan perempuan di dalam masjid. Laki-laki sholat di lantai pertama, sedangkan perempuan di lantai kedua. Di lingkungan masjid ini ada sebuah rumah kecil buat imam, sebuah kantor, sebuah perpustakaan, dan sebuah ruang serbaguna. Teman-teman Al-Asjad, fungsi Masjid Cheng Ho lebih dari sekedar tempat ibadah. Masjid ini menghelat kegiatan-kegiatan agama dan kemasyarakatan dan telah menjadi sebuah tujuan wisata yang menarik para pengunjung dari Malaysia, Singapura, Taiwan, dan bahkan Rusia. Teman-teman Al-Asjad, demikian ulasan kita tentang Masjid Cheng Ho. Masjid Cheng Ho menjadi bukti bahwa di Indonesia ada ruang bagi para warga untuk mengekspresikan identitas unik mereka, percampuran tradisi dan budaya Tionghoa dan Islam dalam konteks lokal Indonesia. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe acara kita agar terus berlanjut. Nasrum minallahi wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.